Sebelumnya kita sudah main-main dengan nilai VDS, yaitu voltase di drain terhadap source. Sekarang kita lihat apa yang terjadi jika VGS yang kita ganti, yaitu voltase gate terhadap source. Jadi tadi kita main-main di sini ya, sekarang kita main-main di sini. Sekarang kasus pertama adalah VGS negatif atau lebih dari kecil dari 0, lebih kecil dari 0, dan VDS sama dengan 0. Jadi VDS sekarang kita buang, tapi VGS kita kasih angkanya kecil dari 0. Nah, kalau kita memberi voltase negatif terhadap tipe P, yaitu voltase negatif di sini ketemu negatif, negatif ketemu P, ini adalah reverse bias. Karena tipe P ini highly doped, maka depletion region-nya akan lebih banyak di daerah N, yang menyebabkan daerah N ini semakin sempit, sehingga drain current-nya menjadi turun. Ya, antara tipe P dan tipe ini ada namanya depletion region. Gara-gara P ini highly doped, jadi depletion region-nya itu lebih banyak di daerah di bawah, memakan daerah N. Ya. Lalu sekarang jika VDS kita kasih voltase positif, sama seperti yang sebelumnya, tapi sekarang voltase VGS-nya tetap ada, yaitu negatif. Nah, kalau Anda perhatikan tadi kita ada titik A dan titik B di sini. Terus sekarang kita kasih voltase positif di sini, maka titik B akan lebih positif dibandingkan dengan titik A. Ya. Di sini negatif ya, di sini negatif, di sini positif. Positifnya lebih banyak, di sini positifnya cuma sedikit. Nah, dan sekarang titik B ini adalah tipe N. Ya, kita tahu yang putih ini adalah tipe N. Tipe N dihubungkan dengan voltase positif, lalu tipe P di sini dihubungkan dengan voltase negatif. Jadi dua-duanya sekarang adalah reverse bias. Dan dibandingkan dengan titik A, kalau dibandingkan dengan titik A, di titik B ini lebih reverse bias karena dia dekat dengan VDS. Jadi karena di sini lebih positif dibandingkan dengan di sini. Ya. Jadi sekarang di titik A, voltase yang diterima di titik A adalah minus 2, ya. Sedangkan di titik B adalah VGS dikurang VDS. VGS-nya adalah minus 2, sedangkan di VDS-nya adalah dikurang 1. Jadi di sini minus 3. Jadi dia di sini jauh lebih negatif voltase yang diterima totalnya. Akibatnya ini menjadi lebih reverse bias di sini dibandingkan dengan di titik A. Sekarang VGS masih negatif, ya. Kasus selanjutnya adalah VGS-nya masih negatif dan VDS terus kita naikkan. Jadi jika Anda ingat kasus sebelumnya, jika VDS terus dinaikkan, maka akan terjadi pinch off, ya, yaitu VP. Maka akan terjadi pinch off kalau VDS terus dinaikkan. Namun sekarang jika Anda perhatikan, dengan memberikan nilai VGS yang negatif, ya, saluran yang di sini itu udah kecil duluan. Jadi tinggal dengan menambahkan sedikit voltase VDS, ya, channel pinch off ini sudah lebih cepat tercapai sekarang jika dibandingkan dengan tidak ada VGS. Dengan adanya VGS, ya, voltase pinch off ini lebih cepat dicapai. Itu sekarang pinch off-nya ditambahkan dengan nilai VGS yang negatif. Jadi sebelumnya pinch off-nya 3 volt, cuman karena sekarang VGS-nya 2, jadi sekarang terjadi saturasi, terjadi pinch off-nya itu di 1 volt, dia udah kebentuk yang namanya pinch off. Jadi akibatnya apa? Voltase di VDS, ya, yang dibutuhkan untuk pinch off lebih kecil dibandingkan dengan contoh sebelumnya. Jadi dengan adanya voltase negatif pada VGS, pinch off lebih cepat terjadi. Sehingga persamaan VDS untuk pinch off adalah VP ditambah VGS.
Ya, kalau tadi kan cuman VDS sama dengan VP di kasus sebelumnya. Ya, kalau Anda ingat di kasus sebelumnya terjadi pinch off adalah VDS sama dengan VP. Ya. Jadi VDS ini disebut juga dengan VDS saturasi. Ya. Oke, sekarang apa yang terjadi jika kita terus menaikkan nilai VDS di atas voltase terjadinya pinch off? Jadi yang akan terjadi ya, jadi current pada drain ini nggak akan naik lagi, sama seperti yang tadi, sama seperti kan contoh sebelumnya, current pada drain tidak akan naik lagi, dan depletion region di daerah N ini akan jalan ke sini. Jadi jika kita terus menaikkan VDS, maka titik P terjadinya pinch off ini akan jalan ke arah A, sama seperti kasus sebelumnya. Cuman sekarang adalah sebelumnya arus di ID adalah itu VP dibagi RAP, jadi voltase pinch off dibagi dengan resistansi antara titik A dan titik P. Sekarang adalah nilai VDS-nya dipengaruhi oleh nilai VGS. Jadi VP ditambah VGS. Jadi ada rumus ini sekarang di nilai drain current-nya, dipengaruhi oleh nilai VGS. Nah, kasus terakhir, tadi kita sudah main-main di VDS dengan VGS sama dengan negatif. Sekarang kita buat VGS makin negatif, ya VGS makin kita buat negatif sehingga besarnya sama dengan negatifnya pinch off. Jadi sekarang kita matiin lagi VDS kita hiraukan, tapi VGS kita bikin senegatif mungkin sehingga nilainya adalah negatif voltase terjadinya pinch off. Dengan kondisi seperti ini bisa Anda bayangkan sepanjang garis biru ini adalah negatif ya, dan itu negatifnya besar sekali. Dengan kondisi ini ya, jadi dia cukup, jadi ini adalah VP yang dikasih negatif VP di sini, jadi dia cukup menyebabkan pinch off hampir di setiap titik. Jadi hampir di setiap titik dia bisa menyebabkan pinch off. Akibatnya adalah channel Anda tadi yang harusnya ada N channel di sini ya, N channel akibatnya tertutup. Akibatnya tertutup, hampir tidak ada arus yang mengalir dari source ke drain. Ya, kalaupun ada, itu karena elektron dan hole yang terpisah di depletion region karena energi thermal dari lingkungan. Ya, ini yang current pada saat reverse bias. Jadi ini tolong diingat lagi, ini sudah kita diskusikan sebelumnya. Jadi current yang ada pada saat channelnya off itu hanya karena thermal generation, dan itu jumlahnya sangat kecil ya. Jadi dari sini Anda bisa lihat arus antara drain dan source itu diatur oleh IDS ya, diatur oleh VGS. Jadi arus di drain itu diatur oleh VGS besarnya. Jadi ini cocok dengan pengertian field effect transistor yang kita diskusikan sebelumnya, bahwa konduktivitas antara source dan drain itu diatur oleh voltase di gate. Jadi dengan mengasih voltase di gate, misalnya di sini dicontohkan dengan mengasih negatifnya pinch off voltage, itu cukup untuk menutup channel sehingga tidak ada lagi elektron yang bisa pindah dari source ke drain. Jadi di kurva ini Anda bisa lihat dari VGS 0 sampai VGS minus 5 ya. Jadi 0 sampai minus 5 itu yang merupakan voltage pinch off ya, arus di drain itu bisa turun dengan sangat signifikan. Ini kalau Anda ingin mematikan JFET, Anda tinggal kasih voltase sebesar minus pinch off-nya. Lalu di sini ada
saturasi ya. Saturasi adalah terjadi, arusnya menjadi saturasi setelah terjadi pinch off. Jadi kenaikan setelah pinch off, kenaikan VDS tidak lagi diiringi dengan kenaikan arus drain karena resisten di N-channel ini bertambah akibat terjadinya pinch off. Dan kita bisa lihat dengan memberikan negatif VGS, arus saturasi ini juga turun karena pinch off ini lebih cepat dicapai dengan diberikannya VGS. Kalau tidak ada VGS, pinch off-nya lebih lama. Ya, VDS lebih besar voltase VDS yang diberikan supaya terjadi pinch off. Jadi dengan mengganti electric field atau voltase pada VGS, kita mengganti lebar depletion layer yang akan mempengaruhi resistansi di N-channel-nya ini. Jadi kalau masih pengen tahu lebih banyak tentang JFET, saya bisa menonton video-video berikut. Ya, sekarang kita akan lihat perbedaan antara BJT dan FET. Semoga masih ingat ya, bipolar junction transistor atau BJT itu yang mana. Jika masih ingat ya, hole dan elektron sama-sama berpartisipasi dalam operasi. Sedangkan pada FET hanya elektron pada N-channel atau hole pada P-channel. Jadi tadi kita sudah contohkan N-channel ya, kalau P-channel tinggal dibalik semua konfigurasinya. Pada BJT ada istilah base, kolektor, dan emitter. Sedangkan di FET kita punya istilah gate, drain, dan source. Pada BJT, carrier ya, muatan berpindah secara difusi. Proses ini lebih lambat dibandingkan dengan FET yang carrier-nya pindah secara drift. Jadi sehingga kalau Anda mencari transistor yang lebih cepat, jadi Anda harus memakai jenis FET daripada BJT. Selain itu, BJT juga perlu tempat yang lebih besar dari FET dalam proses fabrikasi integrated circuit. Ya, jadi dia FET lebih hemat tempat dan BJT ini diatur oleh arus, sedangkan FET itu diatur oleh voltase. Jadi Anda juga bisa nonton video ini untuk perbedaan antara BJT dan FET.